Jadi cerita ini dialamin sama seorang cewek namanya Adis. Namanya ini samaran. Kejadiannya terjadi di saat Adis masih SMA, sekitar tahun 2015-an. Nah, Adis itu sekolah di salah satu boarding school di Bandung. Nah, jadi di sekolahnya Adis itu, setiap siswa-siswa yang udah kelas 3 sekolahnya tuh selalu bikin acara pelepasannya gitu. Pelepasan siswa kelas 3. Nah, nama acaranya ini Spiritual Welcome. Gambaran acaranya adalah kayak siswa-siswa itu harus tinggal selama 1 minggu di desa di daerah Jawa Barat. Biar siswa-siswa ini ngerasain kayak rasanya gimana sih jadi orang yang tinggal di desa. Nah, di tahun 2015 itu, sekolahnya Adis ngedatengin satu daerah, di daerah Maribaya, Lembang, Bandung. Maribaya itu rada jauh dari Bandung kota, kalau misalnya ke sana harus kayak ngelewatin hutan. Masih banyak monyetnya gitu kanan kiri, karena bener-bener kayak di pelosok desa Bandung. Perjalanan dari Bandung kota ke desa Maribaya sekitar 1,5 jaman kira-kira. Nah, pas Adis sama temen-temen yang sampai di sana, dijelasinlah sama gurunya, kalau misalnya satu siswa itu bakal tinggal di satu rumah keluarga di sana. Adis itu kedapatan tinggal di rumah, yang isi rumah itu bekerja sebagai peternak. Nah, di rumah itu, ada suami istri namanya Bu Ani sama Pak Heri. Kira-kira umurnya 45 tahunan. Cuman mereka tinggal berdua, karena emang gak punya anak. Selama Adis di sana, Adis harus ngebantuin Pak Heri ternak. Nah, singkat cerita di hari kedua pas Adis lagi ngebantuin Pak Heri ngurusin ternaknya, Adis ngeliat di sebelah rumahnya Pak Heri itu, ada satu sumur yang sumur ditutupin rantai. Nah, cuman yang bikin anehnya adalah ditutup rapat-rapat pakai rantai gitu, dan di sekeliling sumurnya tuh kayak dikasih bunga. Sebenarnya Adis penasaran kenapa sumurnya dikasih banyak bunga, cuman dia gak kenak sama Pak Heri, jadi kayak dia mendem sendirilah penasarannya, jadi gak nanya. Setelah ngurusin ternaknya Pak Heri, udah sampai malam. Di malam itu Adis tidur. Nah, pas Adis tidur sekitar jam 2-an Adis kebangun, karena dia denger kayak suara cewek lagi bergumam. Nah, si Adis denger ada suara itu. Adis penasaran, akhirnya dibuka tuh pintu kamar. Dia ngintip kecil, karena dia takutnya tiba-tiba ada apa-apa di luar. Nah, pas Adis ngintip dia tuh bener-bener ada kebingungan, tapi takut juga sebenarnya, karena Adis ngeliat di luar itu, ada Bu Ani lagi berdiri sendirian, tangannya tuh kayak lagi ngegendong anak kecil, gitu sambil bergumam. Cuma Adis ngeliat Bu Ani gak gendong siapa-siapa. Jadi kelihatan Bu Ani nih tangannya kosong. Nah, di situ Adis bener-bener merinding, ngelihat kelakuannya Bu Ani kayak gitu. Karena ketakutan Adis tuh mau buru-buru kayak nutup pintunya gitu. Pas Adis mau nutup pelan-pelan pintunya, tiba-tiba Bu Ani langsung noleh ke arah Adis. Terus ngeliatin Adis kayak sinis banget gitu, kayak tajam banget pandangannya. Karena takut dilihat Bu Ani kayak gitu, Adis langsung buru-buru tutuplah pintunya. Langsung dia buru-buru tidur. Tengah paginya sekitar jam 7-an Adis keluar rumah lah sama Pak Heri, bantuin Pak Heri ternak segala macam kayak di hari sebelumnya. Di situ Adis ngeberaniin diri buat nanyalah kayak, Pak Heri, maaf Pak, sebelumnya saya mau nanya, tadi pagi jam 2-an kan saya kebangun, karena denger kayak ada suara gitu kan di luar. Pas saya lihat ternyata suaranya tuh berasal dari Bu Ani kayak lagi nimang anak kecil. Tapi saya ngeliat dengan jelas kalau misalnya Bu Ani tuh bener-bener gak gendong anak. Emang suka kayak gitu apa gimana ya Pak? Nah, Pak Heri jawablah, tapi jawabnya cuma kayak iya dek. Kalau misalnya besok-besok lihat istri saya kayak gitu nggak usah takut ya. Nah, Adis cuma bisa dim. Cuma karena Adis nggak berani nanya lagi, jadi cuma kayak oh gitu iya Pak. Tapi sebenarnya dia bingung dan ketakutan juga kan ngeliat kayak gitu. Disingkat cerita, setelah ngebantuin Pak Heri jam 10-an malam Adis tidur. Nah, pas Adis tidur itu Adis mimpi kalau misalnya Adis lagi di rumah Pak Heri sendirian. Pas malam-malam Adis denger kayak ada suara cowok manggil kayak teteh-teteh gitu. Nah, Adis ikutin tuh suaranya dari mana, kayak suara anak kecil manggil teteh-teteh itu. Pas Adis ikutin suaranya, ternyata sumber suaranya berasal dari sumur, tapi di mimpi itu sumurnya nggak ditutup, sumurnya kebuka. Di mimpi itu Adis nyamperin lah sumur itu. Cuman langkahnya Adis tuh kayak berat banget gitu pas mau jalan ke sumur itu. Sampai akhirnya pas Adis udah jalan mau ngedeketin sumur itu, tiba-tiba Adis ngerasa dari belakang Adis kayak ada yang ngedorong Adis. Sampai pada akhirnya Adis masuk ke dalam sumur itu. Pas didorong masuk ke sumur itu Adis masuk langsung kebangun. Nah, Adis kebangun, Adis cuma bisa diem, zikir karena dia kaget gitu.
Dia ngerasa kalau misalnya mimpinya tuh bener-bener kayak nyata. Adis ngerasa kesakitan jatuh. Adis ngerasa deg-degan kerasa banget, dan bahkan di mimpinya dia. Dan pas Adis lihat jam ternyata sekitar jam 1-an pagi. Karena Adis ngeliat itu masih pagi, Adis coba buat tidur lagi. Nah pas Adis lagi nyoba buat tidur, tiba-tiba Adis denger ada suara cowok manggil kayak teh-teteh persis banget kayak di mimpi. Nah di situ Adis tutup kuping, karena dia bener-bener gak berani. Dia ngerasa kayak ini kok kayak diteror dan dia tahu kalau misalnya ini bukan suara orang gitu kayak suara makhluk halus. Nah tapi suaranya bener-bener gak hilang sama sekali. Karena suaranya gak hilang sama sekali dan Adis ngerasa keganggu sama suaranya. Akhirnya Adis ngeberaniin diri buat keluar kamar dan ngikutin sumber suara yang manggil teteh-teteh itu. Firasat Adis itu, suaranya berasal dari sumur yang di sebelah rumah Pak Heri yang kayak di mimpi itu. Dan ternyata benar pas Adis keluar dari rumah dan jalan ke arah sumur, Adis dengar kalau misalnya suara itu emang berasal dari dalam sumur itu, tapi dengan posisi sumur itu masih ketutup. Di situ tuh Adis gak bawa handphone, karena selama acara emang handphone dikumpulin sama gurunya. Jadinya Adis jalan ke arah sumur pack center yang ada di rumah Pak Heri. Nah dia jalan tuh, makin ngedeketin ke arah sumurnya. Dia ngelewatin kebun-kebunnya ilalang-ilalang gitu, dan penerangannya cuma dari senter Adis doang. Itu pas Adis nerangin pack centernya ke arah sumur. Adis ngeliat kalau misalnya kayak ada bayangan putih masuk ke dalam sumur cepet banget. Adis penasaran itu, bayangan apa? Dia jalanlah makin ngedeketin sumurnya. Nah pas makin ngedeketin sumurnya, di dalam sumur itu, Adis denger kayak ada suara anak kecil ngomong teh tolong tarik ah. Nah di situ Adis buru-buru langsung jalan ke arah sumur. Karena Adis mikir, apa jangan-jangan beneran ada orang. Nah di situ pas Adis denger suara anak kecil itu, Adis langsung buru-buru buka sumurnya lah. Dia buka rantainya, dia buka penutup sumurnya. Pas sudah kebuka, si Adis ngarahin senternya ke dalam sumur. Terus pas Adis itu ngarahin senternya ke arah sumur, dia ngelongo ke dalam gitu. Di dalam sumur itu, ada cewek kuntilanak, rambutnya panjang, dia lagi gendong anak kecil cowok, dan pas lagi disenterin sama Adis. Si kuntilanak itu langsung nengok ke atas tatap-tatapan sama Adis dan langsung ketawa kenceng banget. Di situ Adis bener-bener takut banget. Adis ketakutan, dia langsung lari kenceng banget dan buru-buru masuk ke rumah Pak Heri. Pas Adis masuk ke rumah Pak Heri, Adis langsung teriak ngebangunin Pak Heri sama Bu Ani. Bu Pak tolong Adis Pak Bu. Dengar Adis teriak-teriak kayak gitu, Pak Heri sama Bu Ani kebangun, langsung keluar dari kamarnya. Nah Pak Heri langsung nanya, Adis kamu kenapa? Ngapain pagi-pagi teriak-teriak? Si Adis di situ sambil nangis dia ceritainlah kejadian tadi. Dia ngeliat kuntilanak segala macam, panjang lebar pokoknya. Nah di situ akhirnya Pak Heri cerita ternyata sebenarnya Pak Heri sama Bu Ani itu punya anak cowok. Tapi anak cowoknya ini meninggal sekitar umur 5 tahunan. Kata Pak Heri meninggalnya karena lagi main di dekat sumur. Tiba-tiba anak itu jatuh ke dalam. Nah makanya sumur itu selalu kayak dikasih bunga, karena anggapannya sumurnya itu jadi kayak kuburan anak mereka dan si kuntilanak yang ada di sumur itu. Kata Pak Heri bilang kalau misalnya orang-orang di desa sana percaya kalau misalnya di sumur itu emang ada penunggunya, dan ada orang pintar di desa itu bilang kalau misalnya anaknya si Pak Heri itu yang cowok meninggal bukan karena jatuh, tapi karena ditarik sama si kuntilanak ini. Dan Pak Heri juga bilang kalau misalnya Pak Heri sama Bu Ani itu emang suka sering dengar kayak ada suara anak cowok manggil-manggil, dan mereka juga sering ngeliat kalau misalnya arwah anaknya masih sering gentayangan dan sesekali anaknya suka manggil-manggil emang di dalam sumur. Dan Pak Heri sering ngeliat juga arwah anaknya sering dikelonin sama kuntilanak di dalam sumur itu. Terus ibunya kenapa tetap gendong seakan-akan ngegendong anaknya? Kata Pak Heri bilang ke Adis, ibunya itu masih sering ngebayangin kalau misalnya anaknya masih hidup. Jadi makanya kayak dia rada-rada halu, makanya dia sering gendong-gendong kayak gitu padahal dia anaknya udah meninggal.